dia lagi ngejar waktu, sampai akhirnya, Bu saya ngedongkrak dulu aja ya Bu, dia bilang gitu kan. Dia balik lagi ke truknya, tapi sebelum itu dia sempet kayak ngegodain aku, waktu itu aku masih usia 8 tahun gitu. Oke. Jadi dia sempet nanya, Dok namanya siapa? Aku bilang ya nama aku Dian. Dan dia bilang, oh nama Bapak Pak Triman. Mama pribadi, dia pernah keluar kamar, dia biasa mau kencing atau mau minum gitu jam 1 malam dia keluar kamar, mau keluar tuh nggak jadi lagi, dia balik lagi. Aku bilang kenapa Ma? Itu Pak Triman di luar gitu. Kok Pak Triman gitu? Pak Triman gimana? Ternyata ada seonggok badan tapi setengah. Jadi dari pinggang ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini di segmen Scream Oktober, malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor, suatu tragedi yang dialami di dekat rumahnya tahun 98. Dan sebelum kenalan nih sama narasumbernya, gue mau nginfoin kalau Scream Oktober itu apa. Scream Oktober itu adalah event menulis cerpen true story horror yang diselenggarakan oleh Hydra Redaksi atau Redaksi Hydra yang berkolaborasi dengan Lonceng Misteri. Jadi sebelumnya kan kita pernah nih ngepost beberapa minggu yang lalu atau sebulan lalu kita pernah ngepost ada event Lonceng Misteri X Scream Oktober. Nah itu adalah event untuk kalian-kalian yang punya cerita-cerita cerpen horor menarik true story, itu bisa langsung kirimin ke Lonceng Misteri buat dijadikan novelnya Lonceng Misteri. Dan di sebelah gue udah ada Mbak Diana. Halo Mbak. Halo Kak Gilang. Alhamdulillah. Datang juga ke Lonceng Misteri nih buat nyeritain pengalaman horornya yang pastinya true story banget nih. Jadi Mbak Diana ini adalah salah satu kontributor yang bakal ngasih ceritanya juga, salah satu ceritanya ke novel Lonceng Misteri. Dan Mbak Diana kali ini mau nyeritain tentang kejadian true story sewaktu masih tinggal di rumah mama. Iya, betul. Itu kejadian tahun 98, Kak. Dan itu benar-benar membuat bulu kuduk merinding yang bacanya. Karena memang kejadian ini adalah terornya bukan hanya bagi penulisnya saya, bahkan ke pembacanya juga gitu. Oke. Dan ini kejadian tahun 98, kebetulan kenapa saya mengangkat kisah Pak Triman ini, karena memang Pak Triman ini berbeda dari korban kecelakaan lainnya. Kematiannya pun sampai saat ini, bila mana dia ternotis itu kayak bisa meneror gitu. Dan ini katanya lokasinya pun nggak ada yang disamar-samar. Tidak ada disamarkan. Nanti di cerita kita nggak ada nyamar-nyamarin lokasi. Tidak disamarkan. Lokasinya masih ada sampai sekarang dan bahkan bisa di cross check juga segala macamnya. Jadi benar-benar true story banget True ini. story. Nggak ada yang dibuat-buat dan Tidak ada yang memang ini Kak Diana ini seorang penulis horor true story. Jadi buku-bukunya ini, novel-novelnya ini semuanya true story ya Kak ya? True story. Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi diangkat ke sebuah novel. Dan salah satunya bakal diceritakan di Lonceng Misteri kali ini ya Kak ya? Dan buat sahabat Lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis karena gue jamin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan ya udah Kak, kayaknya langsung kita mulai aja nih ceritanya. Karena aku udah gak sabar banget nih. Ceritanya bermula di tahun 1998. Itu umur aku waktu itu masih 8 tahun ya Mas. Jadi saat itu memang kebetulan rumah mama itu di pinggirnya itu tol Karawang Timur yang arah mau ke Bandung. Jadi di situ ada truk
pengangkut kapas pres, dan itu pun dari PT Texmaco. Jadi supir ini turun, dan dia waktu itu kan namanya tol itu tidak ada pembatas seperti sekarang Batako, tapi masih pakai kawat ya. Jadi dia itu turun dan dia pengen memesan kopi gitu loh. Memesan kopi, kebetulan memang mamah punya bayi, dan itu diserahkan ke tetangga mamah yang depan namanya Bu Soleh. Semoga Bu Soleh nonton ya, jadi ajang untuk bertemu sama Bu Soleh, bahkan Ai dan Janggani di novel aku tuh, moga-moga nanti bertemu. Jadi saat si supir tadi turun, akhirnya memesanlah ke tetangganya mamah kopi, segelas kopi hitam. Akhirnya dia di teras ngobrol dulu nih sebentar nih sama mamah nih, bahkan sampai mamah ngomong, Pak, ini tujuannya kemana? Gitu. Dan dia bilang, tujuan nganter barang ke Semarang gitu, nganter yang si kapuk pres tadi. Terus mamah bilang, enggak sama keneknya, enggak, saya sendiri, dia bilang gitu. Itu kenapa Pak? Mobilnya gitu kan. Kata dia, mobilnya itu yang ban depan, kebetulan ban depan sebelah kanan atau yang supirnya itu, tempat supirnya kebetulan lagi pecah ban. Kata mama, oh ya udah, di teras dulu aja, mau ngopi dulu, kata mama gitu. Tapi berhubung dia lagi ngejar waktu, sampai akhirnya, nah, Bu, saya ngedongkrak dulu aja ya Bu, dia bilang gitu kan. Dia balik lagi ke truknya, tapi sebelum itu dia sempet kayak ngegodain aku, waktu itu aku masih usia 8 tahun gitu. Oke. Jadi dia sempet nanya, Dok, namanya siapa? Gitu. Aku bilang, ya nama aku Dian. Dan dia bilang, oh nama Bapak Pak Triman. Gitu. Jadi di situ sebelum detik-detik sebelum dia meninggal itu memang sempat nanya nama aku gitu. Jadi di saat dia balik lagi ke truknya itu aku masih ngekor di belakang dia. Tapi berhubung namanya tol itu kan ada pembatas ya Kak, kayak pembatas got besar. Dia melompati got besar itu buat kembali ke truknya buat ngedongkrak, aku nunggu di seberangnya yang jaraknya hanya beberapa meter aja. Di saat dia ngedongkrak, badannya menghadap ke arah jalan. Jadi dari arah belakang itu si truknya itu diserempet lagi sama truk, dan itu mengakibatkan, mohon maaf, badannya terbelah dua. Dan tuh si darahnya itu ada muncrat ke kaki aku sedikit gitu. Di situ aku yang usia 8 tahun ngelihat dengan jelas gitu tragedi dia terbelah dua, keserempet yang benar-benar terburai, yang mohon maaf bagian belakangnya pindah ke depan, terbalik gitu. Di situ aku mau teriak pun nggak bisa, dan kapas kapuk pres yang dari PT Texmaco itu kan menggelinding gitu ya. Itu tuh kayak seolah-olah ayo aku lari gitu, bisa untuk lari. Karena kalaupun memang ketiban, ya Allahualam mungkin aku nggak selamat. Karena kapuk presnya itu sangat-sangat berat dan diangkat sama beberapa orang tuh nggak kuat gitu loh. Jadi di situ setelah Pak Triman terlindas itu kayak benar-benar shock, karena itu masih nyecer di kaki gitu, muncrat. Di situ speechless, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bengong sampai warga berkerumun, sampai ambulans datang, dan saat tubuhnya digotong gitu ya, memang udah terburai gitu. Mohon maaf, kayak aku jadi kebawa emosi lagi gitu mengingat hal kejadian. Terus udah tuh si korbannya udah dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Si darahnya ini, bekas darahnya ini sama warga, ada salah satu warga, kebetulan warga kampung aku, menyiram dengan jeruk nipis gitu loh. Jadi sedangkan udah dilarang sama warga lain, jangan, itu darah, maksudnya darah orang yang kecelakaan nggak boleh disiram pakai jeruk nipis tuh, jangan gitu. Karena mungkin menyakiti gitu ya, menyakiti orang yang punya si darah itu gitu. Tapi ternyata nggak dihiraukan, jadi benar-benar sama perasan jeruk nipis tuh si
darah tuh dikucuri jeruk nipis. Tujuannya apa? Biar nggak bau ya? Apa gimana? Nah, kurang tahu. Karena memang waktu itu zaman-zamannya tahun 98 tuh boomingnya judi togel. Oh my god. Nah. Ya. Jadi orang tahun-tahun segitu tuh justru mencari-cari gimana caranya nih gitu. Ada yang gentayangan atau enggak, dia nanya nomor deh gitu, seenggaknya gitu. Maka dari itu di tahun segitu, sekalipun sering banget kejadian kecelakaan di pinggir rumahnya Mama, belum pernah yang namanya penampakan atau teror tuh se-ekstrim Pak Triman. Karena kalau yang untuk yang lainnya hanya kecelakaan, penampakan biasa udah biasa. Okay. Kalau untuk Pak Triman benar-benar meneror warga. Dari situ sehari setelah kejadian Pak Triman, mobilnya kan masih ada nih di pinggir rumah nih. Karena memang terbalik mobilnya, belum diangkut. Lalu kejadian yang paling membekas banget adalah saat paginya. Jadi si Mamah itu ngedengar kok di dapur itu ada aktivitas orang kayak makan, aktivitas kayak piring sama sendok beradu tuh sering. Dan bahkan itu di dapur tuh nggak ada siapa-siapa. Sama jendela itu setiap jam 7 malam kok terbuka dengan berat gitu loh. Malam keduanya, Kak. Malam kedua. Itu dan posisi mobilnya juga belum diangkut. Itu mobil Pak Triman belum diangkut selama ada kali 2 minggu atau 1 bulanan deh, itu mobil belum diangkut. Dan aku biasa tidur sama kakak pertama namanya Mbak Ani. Tidur berdua di kamar depan, dan memang kita tidur tuh biasa lampu dimatiin. Zaman dulu tuh karena takut, mungkin Mbak Ani takut karena kejadian Pak Triman nih, teror dari hari pertama pun kan udah ada nih, sampai akhirnya dia tidur tuh nyalain radio tapi murotal gitu. Okay. Awalnya memang aman nggak, karena nggak denger murotalan sambil tidur. Benar. Kok di jam-jam 11 ke atas itu inget banget, murotal mati, si radio mati, dan Mbak Ani tuh udah pulas tidur. Murotal mati, radio ngegersek nih, oh siarannya udah habis kali gitu. Tapi diganti dengan kayak suara Pak Triman, tolong perih. Demi Allah, Kak. Dan itu sampai aku ngebangunin kakak aku, pengen ngebangunin gini tuh kayak seolah-olah nggak bisa gitu, kayak seolah-olah jauh banget kakak. Maksudnya tolong matiin radionya gitu. Itu radio itu kayak benar-benar ngeganggu kuping aku banget gitu, kayak tolong perih gitu, tolong perih, jangan gitu, perih gitu. Itu suara itu tuh benar-benar terdengar jelas dari si radio itu. Dan itu kan pengen ngebangunin kakak juga nggak bisa karena ngerasa jauh banget, padahal di sebelah gitu, kok ngerasa jauh, nggak kejangkau gitu untuk ngebangunin kakak, nggak kejangkau. Sedangkan namanya di kamar gelap, ada cahaya dari luar kan nggak terlalu gelap ya, nggak terlalu gelap. Di sebelah aku tidur tuh inget banget, dan itu bukan tikus, karena tangan aku digigit gitu ya, tangan aku digigit sampai berdarah. Itu kayak kepala orang, karena gede gitu. Gede, serius, bukan nih. Kalau tikus sih mungkin digini juga emang kecil lah ya. Ini kepala orang krek gitu. Jadi segede itu karena memang ada pantulan cahaya dari luar, dan itu nggak gelap banget kok, masih bisa ngelihat gitu ya. Itu kepala orang, tapi nggak bisa buat teriak, nggak bisa buat berontak, nggak bisa. Cuma tangan itu pasrah aja digigit, krek digigit gitu. Dan itu saking nggak kuatnya sampai undang lah kakak aku lagi tidur, aku tendang gitu. Kenapa? Gitu ya. Nangis, dari situ nangis. Dia langsung nyalain lampu, tangan aku udah berdarah, udah banyak. Kenapa lu digigit tikus? Gitu. Enggak gitu, sampai kakak tuh nyari-nyari. Wah, ada tikus nggak, ada curut nggak gitu. Biasa kan, apalagi kan aku tidur di atas ya, maksudnya di atas dipan. Kalaupun ada tikus, ketahuan entah di kolong, entah di mana, nggak ada. Dan itu sampai akhir aku ngomong, bukan tikus, kepala orang yang gigit. Itu di malam kedua, demi Allah di malam kedua itu Kak, masih inget banget. Sampai akhirnya, Mbak pindah kamar, pengen pindah kamar gitu. Akhirnya kita sepakat pindah kamar semua. Itu yang paling benar-benar membekas banget. Dan kalau untuk Mamah pribadi, dia pernah keluar kamar, dia biasa mau kencing atau mau minum gitu, jam 1 malam dia keluar kamar. Sedangkan pas dia keluar kamar itu kan langsung sofa. Kamar, depan kamar iya, Mama, depan sofa. kamar tuh ada sofa panjang lah, letter L gitu. Okay. Buka kamar, ternyata ada seonggok badan tapi setengah.
Jadi dari pinggang ke bawah. Dan itu pun si mama sampai mau keluar tuh nggak jadi lagi. Dia balik lagi. Aku bilang, kenapa mah? Itu Patriman di luar gitu. Kok Patriman gitu? Patriman gimana? Patriman, dia dari pinggang ke bawah. Mama bilang gitu kan. Terus ternyata pas paginya cerita-cerita, bukan cuma mama ternyata yang teror. Bahkan ada tetangga sebelahnya mama tuh namanya Tante Rina gitu. Moga-moga aja nonton Tante Rina. Tante Rina juga memang, dia juga diganggu sama sosoknya Pak Triman dengan bau-bauan kopi dan segala penampakannya juga dialamin gitu. Itu sudah kayak jadi gosip ibu-ibu di pagi hari itu udah bukan gosip yang aneh-aneh, tapi gosipnya gosip Pak Triman gitu, tentang penampakannya Pak Triman. Bahkan pernah ada tetangga dia baru pindah. Dia nggak tahu nih kisahnya Pak Triman karena dia pindah tuh di tahun 2000-an ke atas deh Kak. Jadi dia untuk kisahnya Pak Triman dia nggak tahu. Dia itu sempat ngelihat kakek-kakek. Sedangkan rumah aku kan ini rumah mama, depannya rumah Bu Soleh, pinggir rumah Bu Soleh adalah musola. Dan pinggir rumah mama adalah rumah Tante Rina. Jadi dulu itu di depannya musola tuh ada masih apa ya? Kayak ada lahan buat nanam kangkung deh gitu. Nah, jadi di situ tetangga yang baru tuh sebelum subuh dia pengen cuci berasnya di musola. Sempat ngelihat kakek-kakek gitu, kakek-kakek dengan ciri-cirinya seperti Pak Triman tadi. Sampai akhirnya dia sempat nyapa gitu loh, Pak gitu. Kakek-kakek ngerokok, cuma dia nggak nengok gitu loh. Di terasnya mama gitu, di terasnya di temaramnya lampu tuh dia tuh ngerokok dan di selonjoran. Dan dia nggak ngeh gitu bahwa selonjorannya entah utuh, entah apakah ini terpisah, pokoknya dia nggak ngelihat. Cuma dia bilang wujudnya kakek-kakek, rambutnya cepak, putih semua, dia ngerokok gitu. Dan itu pun pagi-paginya sempat ngomong ke mama bahwa apakah itu saudaranya mama. Cuma mama mengiyakan aja, iya saudara gitu. Dan bahkan baru dia itu setelah ngedenger lagi, bukan, nggak ada Bu Prapto tuh, nama ibu aku kan Bu Prapto ya, nggak ada gitu. Dia nggak ada saudara yang dengan ciri-ciri seperti itu. Diceritakanlah tentang Pak Triman lagi, bahwa itu adalah penampakannya Pak Triman. Seperti itu. Gila, semuanya ya? Semuanya, hampir semuanya. Untuk sekarang moga-moga aja Pak Triman yang nggak ternotis dan nggak ada teror lagi. Karena benar-benar Pak Triman ini bila mana kayak dia dibahas atau diungkit atau dihidupkan kembali lagi ceritanya ya. Yang saya khawatirkan adalah teror-teror itu terjadi lagi dengan warga yang baru. Oke. Ini ngeri ya? Emang untuk Pak Triman ini beda sama korban-korban kecelakaan yang lainnya. Jadi setelah terornya Pak Triman bukan cuma ke keluarga aku aja, bahkan ke keluarganya Bu Soleh yang saat itu benar-benar membuatkan kopi gitu. Bahkan ada teror juga ke keluarga ke tetangga lainnya. Salah satunya ya dari si pelaku yang menyiramkan jeruk nipis ini. Ya. Kebetulan dia pedagang, seorang pedagang. Cuma kita nggak akan nyebut dia dagang apa ya. Intinya dia pedagang makanan yang memang benar-benar berkeliling gitu. Jadi teror itu dimulai saat anaknya yang berusia 2 atau 3 tahunan itu jatuh dari kamar mandi dan mengeluarkan banyak darah. Terus saat istrinya sedang sholat pun benar-benar nggak luput dari gangguannya Pak Triman. Sampai akhirnya karena dia awal mulanya iseng itu kan karena memang dia mengucuri jeruk nipis Pak Triman karena dia udah kegilaan togel. Karena kan memang dia kepengennya ya udah ada arwah yang nampak gitu kan. Dia kepengen nanya nomor atau segala macam, dia kegilaan lah jadi togel. Kita nggak tahu ternyata dia punya hutang yang menumpuk yang begitu banyak. Yang kita tahu adalah dia itu pulang kampung. Memang ngomongnya pulang kampung. Tapi ternyata kita juga nggak tahu kabar di kampung itu ternyata dia udah meninggal. Udah meninggal? Udah meninggal. Dan meninggalnya itu adalah dengan cara kita nggak tahu. Dan itu malam-malam tuh masih jualan. Karena kita kira udah pulang gitu loh. Kita kira udah pulang kali ini orang gitu. Kabarnya itu dari mana Mbak? Dari warga situ? Ada. Karena kan memang salah satu itu masih ada kerabat gitu loh. Kita nggak tahu.
Kita nggak tahu karena bahwa kok masih dia ting 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 gitu kalau tiap dia mau dagang nih gitu ya lewat. Oh udah pulang kali gitu. Karena kita ngiranya dia udah pulang dari kampungnya dan kita ngeliat di jendela pun iya dia gitu loh. Tapi dengan wajah yang sangat-sangat pucat gitu loh. Kayak bukan dia yang biasanya deh gitu. Yang si pelaku ini. Mbak waktu itu pernah sempat lihat si sosok yang jualan ini? Pernah, dan bahkan bukan kita aja, ada beberapa juga ngeliat gitu. Ya memang karena kita nggak tahu bahwa di kampungnya itu ternyata dia gantung diri, bunuh diri karena terlilit hutang gitu. Jadi sebenarnya aku bercerita kayak gitu jadi kayak kebawa emosi lagi gitu karena memang benar-benar kejadiannya kok bisa setega itu gitu sama Pak Triman. Ya semoga untuk kalau bila mana ada keluarganya, saya mohon untuk doanya gitu untuk dikirim Al-Fatihah mungkin untuk Pak Triman gitu ya. Semoga tenang gitu. Karena untuk saat ini pun jujur rumah Mama 5 tahun terakhir ke belakang tuh memang sengaja dikosongkan. Sedangkan rumah kenangan aku waktu kecil itu benar-benar sering banget ada penampakan Pak Triman. Bahkan Mama sering melihat seonggok ini dari pinggang sampai kaki itu di sofa. Iya, saat keluar kamar gitu. Jadi ngelihat dari hanya pinggang sampai ke kaki. Gitu, itu penampakan yang benar-benar bikin Mama tuh ya udah nggak usah nempatin lagi rumah ini gitu, cukup aja. Oh karena itu ya? Karena seringnya. Akhirnya Mama di rumah adik aku dan rumah itu benar-benar pure kosong. Bahkan sempat kita itu berniat untuk udah deh kita jual aja deh rumah gitu karena percuma juga nih rumah nggak ada yang menempati dan kosong. Gimana kalau kita jual aja, dan keluarga sepakat untuk menjual rumah tersebut. Udah 2 kali nih Kak. Di saat yang pertama tuh ada kayak penyambung antara pembeli dan penjualnya itu kebetulan tetangga Mama. Jadi saat udah mau deal-dealan nih, dia udah berkabar, Bu, pembayaran tanggal 2 ya Bu, gitu. Karena memang orangnya mau pembayaran tanggal 2. Kita udah sepakat, udah mau ketemuan di tanggal segitu, ternyata orangnya secara mendadak meninggal. Dan itu sudah 2 kali. 2 kali loh? 2 kali. Dan sampai akhirnya kita, ya sudahlah, rumah kosong aja, begitu aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan untuk yang tetangga baru nih, tetangga yang di atas tahun 2000-an yang baru pindah ke situ, dia sering bercerita, Bu, itu di teras rumah ada saudaranya ya, kakek-kakek tua. Dia lagi ngerokok. Mama bilang, oh, Mama nggak iya aja, oh iya. Gitu. Karena memang ciri-ciri yang disebutkan tetangga tadi adalah ciri-cirinya Pak Triman. Iya. Gitu. Jadi untuk mungkin warga di kampungnya Mama yang warga lamanya mungkin hanya tersisa 3 rumah. Itu udah hafal banget tentang terornya Pak Triman itu seperti apa. Dan awal saya nulis Pak Triman itu sebenarnya ada pro kontra juga sih Kak. Oke. Jadi awal pertama saya mau menulis Pak Triman itu karena iseng, karena saya punya pengalaman, coba deh saya pengen menuangkan pengalaman saya melalui tulisan. Awal mulanya seperti itu. Bahkan sebelum saya memulai menulis, saya sempat telepon Mama. Mah, aku mau nulis apa ya? Nulis aja, dia bilang gitu kan. Enggak, kali ini aku pengen nulis kisahnya Pak Triman. Dan di situ Mama kayak yang marah besar gitu. Lu ngapain nulis kisah orang yang udah kita lupain deh, maksudnya teror-teror dia itu udah kita lupain. Lu ngapain ngangkat kisahnya lagi gitu? Buat apa? Jangan cari gara-gara dan jangan cari penyakit. Mama bilang gitu kan, mantep. Cuma aku kayak apa sih? Udah berlalu, udah lama gitu. Tahun 98, ini udah tahun 2020 waktu pertama aku nuliskan. Ini tahun 2020. Nggak mungkin lah ada teror-teror lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku beranikan diri buat nulis. Terus suami waktu itu kan pulang shift 2 nih. Pulang shift 2 itu jam 1:30 malam. Jam 1:30 malam dia pulang ke rumah. Setelah suami pulang shift 2 tersebut, aku sempat ngomong, kamu ngapain belum tidur? Kata suami. Enggak, aku lagi nulis kisah Pak Triman nih. Karena suami aku kan nggak paham nih Pak Triman. Memang sebelumnya aku nggak pernah cerita apapun
tentang yang horor gitu ke suami. Gitu. Sampai akhirnya dia masih abis makan, ganti baju, dia mau tiduran kok jendela kamar tuh didobrak orang. Jebrak aja itu sampai ke 3 kali. Karena pertama kan kita ngira kucing nih, oh kucing kali gitu. Itu jendela dobrak, benar-benar didobrak kayak dobrak orang gini gitu. Kenceng banget sampai ngegeter gitu kan. Wah, kucing kali nih berantem gitu. Kita masih berpikiran positif, suami berpikiran positif. Sampai kedua kalinya gitu, pas ada dobrakan lagi, suami langsung cepet-cepet buka gini. Nggak ada siapa-siapa. Sampai kedobrakan ketiga tuh, suami sampai udah kepengen keluar karena kesel. Dia orang ada yang iseng lah gitu. Aku bilang, ayo udah, orang iseng kali, udah masuk aja gitu. Jangan keluar, takutnya emang benar ada rampok atau apa ya kayak gitu. Ya udah akhirnya suami tidur. Dia nggak lama dia tidur tuh ngigo. Dia ngigo tuh, jangan dilanjutin. Tolong berhenti ceritanya, tolong. Gitu. Suami mengigo kayak gitu. Sampai akhirnya aku bangunin, kamu kenapa ngigo kayak gitu? Dia kaget. Gitu. Kamu nulis apa? Gitu. Jangan dilanjut. Padahal aku belum cerita nih tentang isi tulisan aku ini apa. Gitu. Aku belum cerita ke suami. Cuma suami bilang, kamu jangan lanjutin cerita itu. Gitu. Emang kamu kenapa? Enggak. Dia kayak ketakutan. Enggak. Jangan dilanjut. Gitu. Cuma ya namanya aku kekeh orangnya gitu ya. Karena part 1 itu udah pas besoknya nih aku posting part 1 udah booming nih. Oh ya udah makin tertantang buat lagi nulis. Wah, meskipun booming itu karena banyaknya hujatan, karena loh kok bisa sih orang mati dikucuri jeruk nipis, loh kok bisa sih pakai nama asli segala macam, itu banyak waktu itu bulian. Banyak pro kontra ya. Pro kontra. Bahkan sampai yang nge-share, bahkan sampai yang tanya detail di mananya gitu. Itu banyak. Sampai akhirnya aku lanjut nulis. Dan di saat nulis itu pun banyak kendalanya. Jadi pokoknya setiap aku lagi mulai buka laptop, mau nulis lagi tentang Patriman, itu kehadiran Patriman itu emang identik muncul dengan bau kopi hitam. Setiap aku buka laptop, mau menulis lagi tentang Patriman, itu bau kopi itu menyengat lagi di kamar. Jadi di situ aku cuma bilang, aku nggak berniat mengganggu, hanya kepengen mengabadikan ceritanya dia, gitu. Cerita tentang kematiannya dia, yang dimana kematiannya dia itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan orang tersebut, kayak untuk togel gitu. Nah, jadi di sini memang mungkin ada sedikit pesan-pesan buat yang lainnya bahwa kematian orang tuh jangan dijadikan sebuah permainan. Terus setelah kemunculan bau kopi itu, galon yang benar-benar galon berdiri di tempat yang aman, tiba-tiba itu galon masih penuh, jatuh ke bawah, dan itu mengakibatkan banjir di rumah di jam 11 malam. Suami masih sip 2. Gangguan seperti itu sudah biasa, Kak. Jadi kayak benar-benar namanya saat lagi buka laptop malam tuh kayak bunyi piring dan sendok beradu tuh juga udah sering. Dan bahkan aku sampai bilang, Patriman silahkan kalau mau kopi buat aja. Aku sampai ngomong gitu saking ininya gitu, saking dia ngeganggu terus, ya udah deh, ayo berteman deh Patriman, ayo gitu. Maksudnya apa loh Patriman masih punya pesan nggak gitu? Selagi aku belum kelar nulis, mau aku sekalian tulis gitu di tulisan ini. Jadi dari situ udah mulai nggak ada gangguan tuh, Kak. Cuma paling agak menghambatnya aku sakit gitu. Jadi di saat mau nulis lagi sakit lagi. Jadi sampai suaminya aja bilang, udah nggak usah sih gitu, nggak usah lanjut buat novel itu. Cuma aku kekeh gitu bahwa ini kayaknya karya pertama aku nih, kayaknya banyak diterima nih sama orang banyak gitu. Jadi aku punya ambisi sendiri. Cuma suami kan mikir kesehatan aku gitu, bahwa kesehatan aku tuh kayaknya semenjak aku nulis Hantu Patriman ini kayaknya nggak bagus gitu. Kok kayak aku sering down gitu. Terus aku juga kayak kondisi rumah juga kayaknya nggak senormal biasanya gitu, Kak. Hawa rumah panas dan teror-teror kayak gebrakan di jendela juga sering. Akhirnya setelah novel itu rampung, meskipun terhambat nih dari yang semestinya gitu ya, dipinanglah oleh penerbit Hidra gitu. Pertama kali bukuku, karyaku dinovelkan oleh Hidra. Jadi di situ kebetulan saya tektokan sama editor buat yang mendesain cover. Itu namanya Kak Eleanor. Itu pun kita tektokan bahwa Mbak,
nanti untuk covernya mau seperti apa gitu. Cuma aku bilang, Kak, kalau aku request bisa nggak Kak bahwa coba deh di sketsa mukanya aja gitu. Maksudnya benar-benar pure wajahnya Pak Triman yang aku lihat terakhir kali. Mbak masih ingat? Masih, aku bilang gitu ya. Memang ciri-ciri ini adalah kakek-kakek sekitar usia 70 tahunan. Dia rambutnya sedikit pendek tapi beruban gitu. Dan dia waktu pas meninggal itu pakai celana pendek coklat selutut sama baju kayak kaos gitu. Aku bilang terakhir kali dia meninggal tuh kondisinya seperti itu Kak, aku bilang gitu. Oke deh Mbak, kebetulan Kak Eleanor ini katanya punya kelebihan juga dan dia pun bisa ngerasain sama bisa apa ya, wajahnya Pak Triman ini seperti apa sih gitu, karena berkali-kali juga muncul di dalam mimpinya Kak Eleanor. Jadi di situ dia pas udah jadi sampulnya nih, Mbak ini gimana, mirip nggak dengan Pak Triman? Kaget dong aku karena memang benar-benar semirip itu. Hanya saja rambutnya ya, hanya beda di rambutnya. Emang semirip itu awalnya. Tapi ternyata setelah, tapi itu belum dipublis ya, novel itu belum dipublis karena covernya itu masih abu-abu deh, maksudnya masih mau pakai cover yang ini atau enggak gitu. Aku bilang, oh ya udah Kak, emang ini mirip, tapi hanya beda di rambut aja. Gitu. Ya udah Mbak, berarti deal ya, covernya yang ini. Gitu. Oke, deal, yang itu aja covernya. Selang berapa hari Kak Eleanor tuh ada tektokan lagi chat ke aku, Mbak, aduh, kok saya diganggu terus ya sama kemunculan si Pak Triman ini gitu. Kenapa Kak? Nggak, dia minta untuk jangan pakai cover wajahnya gitu. Jadi dia minta untuk jangan pakai wajahnya dia. Gimana tuh? Datang ke Kak Eleanor gimana? Katanya sih dia diganggu sampai dia sakit dan bahkan sampai ke mimpinya segala tuh untuk jangan pakai cover yang itu gitu. Sampai akhirnya kan dirubah lagi covernya, hanya cover dark hitam biasa dengan dengan latar tol aja. Awalnya tuh covernya bukan yang itu Kak. Awalnya itu benar-benar mukanya Pak Triman. Karena itu diganti covernya. Dan di saat part demi part aku up ke sosial media aku, di situ pembaca pun banyak banget yang berkomentar dan terkena dampak saat membaca Hantu Pak Triman. Bahkan salah satu pembaca aku ada nama akunnya itu Ayu Lestari ya dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu deh nama akunnya apa. Dia itu sempat pernah ngomong, Kak, setelah aku baca Hantu Pak Triman, anak aku si Ovan yang usianya 3 tahun, kok jam 11 bangun. Dia bilang, jam 11 bangun dan ngerengek minta kopi panas. Kopi hitam panas gitu ya. Sebelumnya dia tuh nggak pernah minum kopi. Dan dia tuh nggak tahu kopi gitu. Tapi kok dia minta kopi panas sampai ngerengek, nangis tapi nggak ada air matanya gitu. Sampai akhirnya diturutin lah, dibuatin kopi hitam, panas-panas dia teguh. Jadi seberdampak itu ke pembaca juga. Pernah nih di suatu malam pas aku lagi mau nulis, anak aku yang bungsu itu nangis sama seperti anaknya pembaca aku. Dia nangis malam-malam dan dia itu kayak kekeh minta kopi hitam. Minta kopi hitam juga sama seperti kasusnya pembaca aku. Dan dia kekeh kopi hitam mana gitu loh. Saya belum sempat minum. Dia ngomong saya belum sempat minum, mana kopi hitamnya gitu loh. Anak kecil loh. Anak kecil dan dia 3 tahun yang lalu lah, dia masih kelas 1 SD. Mana saya belum sempat minum kopi hitamnya gitu. Sampai akhirnya saya bilang, Pak Triman, tolong saya hanya mau berniat nulis, jangan ganggu anak saya. Sampai saya ngomong begitu, nggak lama anak saya langsung tidur lagi. Dan itu benar-benar dia pengen banget kopi hitam. Sampai saat ini mungkin dia penasaran sama kopi hitam itu sebelum mencicipi, tapi udah keburu mati. Dia minta kopi hitam. Paling itu aja Kak, untuk para pembaca, bahkan untuk yang ngelihat Lonceng Misteri, saya minta doanya untuk Pak Triman. Dan saya pun ingin meminta maaf bila mana memang ada keluarga Pak Triman yang nonton gitu, bahwa saya murni bukan untuk mengungkit kematian beliau, enggak, sama sekali enggak ya. Jadi murni saya bercerita apa adanya tentang teror-teror kematian Pak Triman gitu. Jadi mengingat kembali ke tahun 98 ini, sebenarnya emosi saya tuh kayak agak tercampur aduk lagi. Jadi dari tadi juga saya sebenarnya nahan nangis untuk nggak nangis gitu, karena
benar-benar singkat kenal sama Pak Triman yang sosoknya, berhubung saya nggak punya kakek ya Kak ya, memang dari bayi nggak punya kakek, ngelihat sosoknya yang begitu kayak ngemong banget gitu, sampai nanya nama aku sebelum meninggal, itu kayaknya benar-benar emosi aku tuh kayak kecampur aduk lagi, apalagi saat baru pertama kali ngelihat orang terbelah badannya di depan mata, sampainya pun di kaki aku gitu, kayak itu trauma itu tuh nggak bisa hilang sampai sekarang gitu. Bahkan kalau mengingat kejadian itu, kalaupun sering saya ngomong gitu, kalau seandainya bisa ngulang waktu gitu, pengen balik ke masa itu dan ngelarang dia untuk jangan ngedongkrak gitu. Kayaknya sedih banget ngelihat raut wajah dia udah tua gitu, di usia tuanya dia harus bawa angkutan barang yang sampai luar pulau gitu kan, kayak kasihan gitu Kak. Jadi benar-benar aku kayaknya nggak sanggup buat cerita Pak Triman. Oke, ke Diana, aku nih mau nanya nih, sampai sekarang denger nggak kabar terbaru dari warga di dekat rumah Mama dulu tentang ini gitu loh? Kita udah lost contact sih, nggak ada. Sama di sana udah lost contact semua ya? Karena memang untuk yang warga lamanya itu cuma tersisa sekitar 2-3 rumah. Karena untuk yang lainnya adalah pendatang baru gitu. Jadi memang benar-benar pure nggak tahu kejadian tahun 98 itu maupun mengenai teror-terornya Pak Triman. Jadi yang tahu benar-benar detailnya itu adalah warga yang lamanya, termasuk Bu Soleh. Dan ini dia nggak netap di satu tempat loh, di tempat terakhir dia hidup ya. Jadi ini benar-benar dia mampu, si Corin ini mampu buat ke rumahnya. Mampu. Kalau dia ternotis ya. Iya, dengan Kak Diana nulis cerita ya kan. Nah, dia kayak merasa terbangunkan lagi gitu. Jadi benar-benar dia mampu seperti itu, dan itu pun ngeri banget. Aneh sampai saat ini. Dan bahkan pernah kejadian gini Kak, saat kemarin aku nganter siswa, itu kebetulan ke Jakarta, dan kebetulan siswa aku ini punya kelebihan. Dia sampai ngomong, "Bu, itu bapak-bapaknya ngikut." Iya, bapak-bapaknya ngikut gitu. Mau tawarin kopi gitu. Sampai ngomong gitu kan siswa. Terus di mobil sampai kita sebenarnya ngebahas Pak Triman tuh melalui chatan ya. Maksudnya jangan bahas Pak Triman dulu deh gitu, soalnya aku lagi kurang sehat gitu, aku bilang. Tapi kenapa hasrat aku pengen ngopi juga kuat banget Kak gitu. Jadi pas lagi di perjalanan tuh kepengen kopi hitam panas gitu, kepengen kopi hitam panas. Sampai siswa bilang, "Bu, Pak Triman ngikut." Sampai siswa ngomong gitu, "Pak Triman ngikut." Karena emang siswa kan tahu kakek-kakek ini, dan aku ngomong, "Oh iya, yang kejadian tahun 98 ciri-cirinya begini ya." Aku ngomong memang, "Iya Bu, ciri-cirinya begitu." Baru aku ngomong kan tentang Pak Triman, ya itu di chatan. Pak Triman ngikut Bu. Itulah yang kenapa aku punya hasrat banget di saat perjalanan itu tuh kayak pengen kopi panas, kopi hitam. Gitu. Itulah Pak Triman itu kemunculannya selain dengan bau-bauan kopi hitam, jadi hasrat ke orangnya itu ada untuk pengen kopi hitam. Nah Kak Diana ini mungkin aku mau nanya nih buat terakhir. Kan Kak Diana udah dari kecil tinggal di pinggir tol, di pinggir tol. Itu sering nggak sih Kak ada kecelakaan di situ yang emang sering gitu, yang impactnya itu ke warga sekitar gitu loh? Kalau untuk kejadian kecelakaan mungkin untuk yang warga sekitar tol dari Tol Karawang Timur arah Bandung nih, Jakarta Cikampek ini, dari tahun 96 sampai ke 98 atau ke 2000-an tuh sering banget kejadian kecelakaan. Bahkan di pinggir rumah aku itu bisa seminggu itu 3 sampai 4 kali kecelakaan. Sampai, iya serius, 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Serius Kak. Dan bahkan kalau untuk sekarang kan tol sekarang ya nggak kayak dulu tuh pakai kawat ya. Untuk sekarang kan udah dipakai pembatas batako. Dulu sering banget. Kecelakaannya bisa sampai 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Dan itu pun ternyata ada benang merahnya. Kenapa sih di sekitaran kilometer itu sampai kilometer sekian kok sering banget kejadian kecelakaan? Ternyata ada salah satu tumbal. Jadi ada yang benar-benar kayak numbal gitu Kak untuk pesugihan. Ada pesugihan di situ? Ada. Pesugihan apa itu Kak? Kalau untuk itu kayak sebuah penglaris nih Kak.
Jadi itulah. Di daerah rumah Kak Jadi Diana dulu. Di rumah aku. Jadi makanya kecelakaannya nggak jauh-jauh dari kampung aku tuh seringnya di situ. Dan memang kejadian itu tuh kayak udah biasa. Cuma untuk Patriman ini kan beda. Karena kematian Patriman ini kenapa begitu sampai heboh meneror ya karena keisengan orang itu gitu. Coba kalau seandainya orang itu nggak iseng, ya mungkin biasa-biasa aja, nggak akan ada teror bahkan sampai keluarga. Oke, ternyata ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Itu gimana tuh? Ada ceritanya lagi berarti ya? Masih ada ceritanya lagi. Jadi kalau untuk benang merahnya dari hantu Patriman itu aku tulis juga di novel. Ditulis juga. Ya, di novel Tumbal Sajen. Jadi di situ tuh benar-benar kenapa sih di tol itu sering kejadian kecelakaan? Nah itu jawabannya itu ada di novel Tumbal Sajen. Oh, jadi jawaban di mana si hantu Patriman ini ada di novel keduanya. Nah, ada di novel kedua aku, yaitu novel Tumbal Sajen. Kalau untuk Patriman kan kita hanya berfokus di penampakannya Patriman. Ya. Tapi kalau untuk Tumbal Sajen ini adalah POV di mana keseluruhan kenapa sih seringnya terjadi kecelakaan nih di sini nih. Kan pasti ada sebab dan kenapa nih gitu. Ya, nah, itulah benar. di novel Tumbal Sajen. Di situ benar-benar secara terperinci itu, dan bahkan pernah ada kejadian kecelakaan di mana bus nabrak batako pinggir yang pabrik. Jadi kan di belakang rumahku ada lahan pabrik terbengkalai ini kan, yang ada batakonya. Jadi si bis nabrak ke situ dan semuanya meninggal terkecuali semuanya meninggal terkecuali bayi. Dan itu ketimpa batako tapi nggak kenapa-napa dan nggak nangis. Dan itu pun ada di Hantu Patriman kalau nggak salah, itu aku tulis. Patriman. Iya, runtutan kecelakaan itu tuh aku tulis di Hantu Patriman. Bayi nggak nangis loh, tapi ketimpa batako. Dan ini kalau mau ditarik beritanya pun masih ada ya kayak kejadian-kejadian. Cuma kalau itu. kejadian kecelakaan di tahun 98-an deh Kak. Pokoknya di ruas, ya? di ruas. Susah lagi tuh. Media belum seganas sekarang ya, mungkin di koran ya. Untuk media belum sampai sekarang. Untuk teman-teman kecil aku yang benar-benar tahu gitu, benar-benar saat kejadian itu pada namanya anak kecil lah kekepoannya gitu tinggi, pada ngelihat ke situ tuh benar-benar si bayi tertimpa batako tuh nggak kenapa-napa dan nggak nangis gitu. Itulah mukjizatnya Tuhan gitu ya Kak. Di saat yang lainnya kecelakaan tuh mereka pada luka-luka parah dan bahkan pada banyak yang meninggal, itu si bayi itu nggak kenapa-napa. Oke. Dan untuk detailnya ini tadi baru dikit aja nih yang diceritain sama Kak Diana. Untuk detailnya itu bisa langsung pesen novelnya Kak Diana itu bisa Hantu Pak Triman di redaksi Indra ya. Betul Kak. Nanti linknya ada di deskripsi, itu bisa langsung pesan di situ aja. Jadi bisa langsung pesen, bisa langsung baca dan nikmatin ceritanya, itu detail banget, lengkap banget di situ. Jadi jawaban semuanya ada di situ ya Mbak. Ya betul. Oke, buat sahabat lonceng, buat segmen Scream Oktober kali ini juga kita mau nginfoin nih kalau Kak Diana juga ikut berkontribusi memberikan salah satu ceritanya di novel Lonceng Misteri. Tapi kita nggak bisa nginfoin nih ceritanya tentang apa dan ceritanya kayak gimana. Jadi itu bakal surprise banget dan bakal serem banget. Salah satu cerita dari Kak Diana ini ada loh di novel Lonceng Misteri. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran nih sama ceritanya Kak Diana juga yang ada di novel Lonceng Misteri, itu bisa langsung nanti mesen. Kalau kita udah buka pre-ordernya, itu bisa ke Instagram kita aja, bisa DM buat pemesanannya ya. Nah Kak Diana, buat yang terakhir nih Kak Diana. Kak Diana ada nggak yang mau disampaikan sama sahabat lonceng nih? Apa nih gitu? Oke, baik. Untuk sahabat lonceng yang kebetulan nonton, terutama untuk tetangganya mamah yang lama nih, yang di tahun 98 nih, yang ada Bu Soleh, Tante Rina dan segala macam, semoga nonton. Dan aku cuma pengen say hey sama kalian, semoga kalian juga berkomentar gimana sih kabar kalian gitu loh. Jadi semoga silaturahminya nggak terputus ya. Gitu. Jadi terakhir benar-benar ketemu itu di tahun 98, 99. Sampai saat ini saya belum tahu lagi kabar keluarganya Pak Soleh, yang kebetulan saya punya teman dekat yang namanya Gani Ai, itu tuh kebetulan anak-anaknya Pak Soleh itu, moga-moga aja nonton. Dia punya anak namanya Gani Ai sama namanya Dede Mila. Moga-moga aja kalian nonton ya. Ya, semoga dengan adanya video ini bisa menyambung tali silaturahmi lah ya, benar ya. Dan yang pastinya mereka juga dapat terornya Pak Triman ini. Dapat Kak, karena memang benar-benar yang membuatkan kopi itu adalah Bu Solehnya. Semoga nonton ya keluarganya Bu Soleh ya. Jadi
Aku juga mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Kak Diana udah nyeritain pengalaman horor yang epic Sama-sama, Kak Diana. banget, yang benar-benar true story banget ini sama sahabatnya, terutama sama aku. Thank you ya. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Diana juga izin pamit. Dadah.